Assalamualaikum semuanya. Hai adik-adik, materi kali ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 tentang tumbuhan sahabatku. Dengan tujuan pembelajaran 1, setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. 3. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Untuk pemetaan kompetensi dasar, mata pelajaran PPKN 3.1 dan Bahasa Indonesia 3.1. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Ayo mengamati manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Setelah kita mengamati, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Kita lihat tumbuhan dalam pot juga memiliki manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Di antaranya, tumbuhan sebagai penghasil oksigen O2 dan mengurangi karbon dioksida. Kemudian tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Selanjutnya tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Kemudian tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Tumbuhan juga sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Manfaat tumbuhan dalam kehidupan yaitu sebagai sumber oksigen. Sudah tahu kan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Masih ingatkah kamu? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang berkembang biakan jagung dan baca dengan seksama. Ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Ayo amati dan bacalah isi tabel tersebut. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia.
Amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Pendapat saya tentang tabel di atas adalah menjelaskan tentang cara membuat sebuah kesimpulan yang baik berdasarkan teks bacaan. Untuk paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Di ide pokoknya, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Dan kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Waktunya berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah paham adik-adik? Nah, kita lanjutkan. Amatilah gambar berikut. Gambar 1, ada anak yang membuang sampah bersama-sama membersihkan lingkungan. Yang gambar kedua, ada anak yang sedang berbicara berkelompok seperti itu. Pahamilah dan amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar. Pada gambar 1, anak-anak sedang bekerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian yang gambar kedua, anak-anak sedang berdiskusi. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Pada gambar 1, mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian pada gambar kedua, mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang coba adik-adik memberi kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga, sesuai gambar. Dan carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kemudian apa saja sikap yang telah adik-adik terapkan dan yang belum diterapkan. Terakhir, bagaimana cara adik-adik memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila tersebut. Oke adik-adik, mungkin materi kali ini cukup itu, dan ada kurangnya bisa dibaca lagi di buku-buku yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.